Berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, Allah yang sebagai firman itu, kami datang dan memohon hikmat daripada Tuhan. Karena sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami percaya biarlah Roh Kudus turut bekerja, memberikan hikmat kepada kami, pengertian, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan Matius 26 ayatnya yang ke-30. Di sana berbunyi demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dari ayat yang ke-30 saya angkat satu tema dengan tema yang berbunyi pujian dan penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, mengapa tema ini saya angkat sebagai pujian dan penyembahan kepada Allah? Kita dapat melihat dari pembacaan firman Tuhan kita, ketika di ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Dan ini bertanda bahwa Yesus mengetahui, Yesus tahu apa yang akan terjadi, Yesus tahu apa yang akan dinyatakan Allah dalam kehidupan Yesus dan bersama dengan murid-muridnya. Yesus mempersiapkan ini dengan baik, sehingga ketika Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, murid-muridnya ini tidak mengalami suatu yang dikategorikan dengan kehilangan sebuah harapan. Meskipun mereka akan tercerai-berai, tetapi Yesus mempersiapkan mereka untuk mereka dapat kembali dan mereka dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka sebagai pengikut Kristus itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-30 dikatakan setelah menyanyikan nyanyian pujian. Nah, nyanyian pujian di sini yaitu nyanyian Hallel. Nah, Hallel di sini berarti Bapak Ibu adalah sebuah nyanyian pujian Allah yang merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam sebuah perayaan Paskah. Nah, ini mewujudkan apa yang dikategorikan sebagai suatu persiapan itu. Nah, mereka akan menyanyikan pujian yang boleh terdiri dari Mazmur 113 hingga sampai Mazmur 118. Nah, Mazmur-Mazmur ini adalah lagu pujian dan penyembahan kepada Allah. Mereka akan terus memuji, mereka akan terus menyanyi. Dan Yesus mempersiapkan mereka untuk apa? Mereka tetap tegar menghadapi setiap peristiwa-peristiwa ini. Walaupun nanti yang didapati Yesus tidak sesuai dengan apa yang sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang percaya harapkan. Tetapi ini harus terjadi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya karya keselamatan Allah nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Pujian dan penyembahan kepada Allah ini mereka lakukan agar Allah yang menebus, Allah mengutus anaknya untuk menebus kehidupan umat dari Mesir. Nah, Mazmur-Mazmur ini juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur-Mazmur ini menasihati umat untuk mereka tetap mau percaya kepada Tuhan, untuk mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Karena pada saat-saat yang berbeda, selama perayaan Paskah, nyanyian Hallel Agung, yaitu Mazmur 136, ini dinyanyikan sebelum menuju ke Bukit Zaitun. Dan ini merupakan cara yang sangat tepat untuk apa? Untuk mengakhiri jamuan makan pada hari Paskah. Dan himne-himne ini adalah merupakan nyanyian merayakan sebuah kemenangan untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan itu tetap setia, Tuhan tetap teguh
dalam kasih-Nya kepada mereka. Meskipun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang kita didapati kurang setia, terkadang kita didapati kita lalai akan tugas dan tanggung jawab, kita lalai dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terkadang pula kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti murid-murid Yesus, baik itu lewat Yudas, baik itu juga lewat Petrus. Tetapi mereka mau berbalik dan mereka menyanyikan pujian penyembahan hanya kepada Allah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah kasih, Allah yang penuh dengan kasih mesra, Allah yang penuh dengan pengampunan. Datanglah terus kepada Tuhan, bangun hidup ini terus di dalam Tuhan, supaya kita dapat memahami apa maksud-maksud Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Menjalani minggu sengsara yang ketiga, kita mau benar-benar memaknai pengorbanan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mau terus memaknai bagaimana karya Allah lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mau tetap nyata. Lakukanlah pujian kepada Allah, penyembahan yang sungguh kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah itu yang hidup di atas puji-pujian, Allah itu yang hidup dan berkemenangan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Oleh sebab itu, hayatilah setiap pengorbanan Tuhan, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan, sembahlah Tuhan selama Tuhan berkenan untuk kita temui. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kebenaran firman boleh dibentangkan bagi kami selaku anak-anak Tuhan, kami mau terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Meskipun terkadang Tuhan mendapati kami kurang setia, bahkan terkadang kami juga sama seperti murid-murid Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. Tapi lewat peristiwa kemenangan, lewat pengorbanan Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk mau memberkati kami, menyadarkan kami untuk kami mau datang kembali, berbalik dari setiap jalan kami yang serong. Kami mau kembali memuliakan nama Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat menjadi pewarta kebenaran firman bagi setiap orang yang kami jumpai, dimanapun kami akan berada. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau terus berpengharapan, kami mau terus berkemenangan, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan sukacita dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati channel Klavo Sukacita. Biarlah lewat channel ini Tuhan, banyak jiwa juga yang terus diberkati. Mereka yang rindu terus bangun hidup dengan Tuhan, mereka akan menikmati kebenaran-kebenaran firman lewat setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan lengkapi, yang Tuhan percayakan dalam pewartaan kebenaran firman. Hanya kepada Tuhan Allah yang menjadi gunung batu dan keselamatan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.